1, 2, 3 siapa? Halo teman-teman, di sini dari kelompok berapa ya, 18 untuk memastikan fragmentasi dan beranggotakan saya sendiri dengan Petrus Canisius Panji Feldanta dengan NIM 195 114054. Dan saya Vijanto Wikrama, NIM 195 114059. Dan saya Bagaskara Adi Prasetya dengan nomor NIM 195314179. Fragmentasi, bahwa citra itu relevan apabila manusia berada bersama-sama dengan manusia lain. Itu berarti bahwa citra seorang manusia adalah karena penilaian orang lain dalam hal tindakannya. Maka bagi seorang dalam profesi tertentu, penilaian masyarakat terhadap tindakan tanduk, perilaku dalam masyarakat tugas profesional itu pun dapat dinilai oleh masyarakat. Rekasawan menurut fungsi karena di dalam fungsinya dan di mana fungsi-fungsi tersebut bertumpah tindih, rekasawan menghadapi kebanyakan dilema etis tersebut. Pembagian ini yang dipraktekkan oleh kebanyakan organisasi rekasawan dapat juga menimbulkan fragmentasi, kecerdasan sampai di titik di mana hanya sedikit rekasawan mempertahankan penampilan global produk-produk mereka yang serta lingkungan di mana produk ini akan digunakan. Secara ortogonal terhadap pengaturan menurut fungsi atau aktivitas, kita dapat mengklarifikasi rekasawan menurut campuran klien dan majikan. Mereka dilayani dan menghasilkan kelompok-kelompok seperti menurut pendidikan, sertifikat, organisasi, profesional, menurut produk, dalam bidang, insinyur kimia, sipil, elektro, dan lain-lainnya. Menurut fungsi, desain, manufaktur, operasi, dan fase out. Menurut klien atau majikan, itu industri, pekerjaan umum, konsultan, pengajar, dan lain-lainnya. Menurut pihak terkena proyek rekasawan, pekerja produksi atau konstruksi, konsumen aktif atau pasif, penonton alam. Video kasusnya. Kasus pembuangan limbah kimia dari pabrik PT Clariant ke Sungai Cikaso, Kecamatan Lempong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus membuat warga resah. Ini pihak perusahaan PT Clariant buka suara terkait kasus tersebut. Pihak perusahaan mengakui bahwa limbahnya tersebut terbuang ke sungai karena kesalahan manusia atau human error. Mana limbah yang mengandung zat asam sebanyak 5 meter kubik terbuang secara tidak sengaja ke Sungai Cikaso dari lokasi pengolahan limbah sehingga pH air Sungai Cikaso berada di bawah normal. 2,6. Pihak perusahaan mengklaim bahwa limbah yang terbuang ke sungai tersebut aman, tidak membahayakan manusia karena setara dengan air juga. Mereka pun mengaku terkait kasus ini telah diadakan pertemuan dengan pejabat desa sebanyak 2 kali. Sementara itu, warga yang berada di kampung Cadas Ngampar, Desa Neglasari, Banjar, yang kurang dari 10 km dari lokasi pabrik PT Clariant, saat ini mengaku telah merasakan dampak dari Sungai Cikaso yang tercemar limbah tersebut. Mereka mengaku merasakan gatal-gatal setelah mandi di Sungai Cikaso. Apakah selain itu, hewan ternak seperti kerbau yang berkubang di Sungai Cikaso saat ini terserang penyakit, dan lahan pertanian padi yang teraliri air Sungai Cikaso, tanaman padinya menjadi jelek dan terancam gagal panen. Ini warga sudah tidak berani memanfaatkan air Sungai
Cikaso tersebut. Mereka lebih memanfaatkan air sumur seadanya untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk minum hewan ternaknya. Untuk saya, kalau malam sekarang juga gatal-gatal. Kalau malam saya itu pakai mandi panas, air hangat. Berarti sekarang sumber airnya nggak ngambil dari sungai, Pak? Dari mana, Pak? Saya dari sumur-sumur saja. Sumur saja, termasuk kerbau tadi. Dari kerbau minum, nah juga ngambil dari sumur. Jadi merasa kesulitan. Biasanya saya upahnya mandinya kerbau sama dengan manusia dari balungan. Nah, untuk sawah sendiri ada berapa Pak yang terdampak, Pak? Sawah sendiri berapa hektar? Kurang lebih sawah saya 10 patok. 10 patok. Untuk seluruhnya ada berapa belas hektar? Ada 13 hektar. 13 hektar. Sebelumnya diberitakan pada 4 Agustus lalu, puluhan warga dari 2 desa dan 2 kecamatan protes dengan pabrik PT Clariant penghasil bentonik di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka protes karena Sungai Cikaso yang menjadi sumber air untuk kebutuhan hidup sehari-hari tercemar oleh limbah pabrik yang dibuang ke Mbak sungai, ulangin, Ji. sehingga air sungai tersebut berubah warna menjadi putih, kebiruan, dan terasa lengket. Iksan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Iya. Kronologi pada hari Rabu 4 Agustus, air di Sungai Cikaso berubah menjadi warna di sekitar fasilitas kami di Cimapak, di mana kami memproduksi bahan arsoben untuk proses pemurnian minyak nabati. Dikarenakan kesalahan manusia atau human error, air hujan yang mengandung sedikit bahan asam dengan volume sekitar 5 meter kubik secara tidak sengaja terlepas dari fasilitas pengolahan air limbah kami ke sungai. Sehingga pH air sungai di Cikaso berada di bawah normal, yaitu 2,6. Pihak perusahaan pun mengklaim bahwa limbah yang terbuang ke sungai tersebut aman, tidak membahayakan manusia setara dengan air cuka di dapur. Mereka pun mengaku terkait kasus ini telah diadakan pertemuan dengan pejabat desa sebanyak 2 kali. Kata Danianto Selasa 10 Agustus 2021. Analisis kasus. Tindakan dari pemilik perusahaan harus lebih mempertimbangkan dampak apa saja yang akan terjadi saat membuang limbah pabrik, terutama dampak bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal di sekitaran pabrik berproduksi. Pembuangan limbah yang terjadi karena human error ini berdampak signifikan bagi masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Air sungai yang telah terkontaminasi, warna airnya menjadi lebih keruh. Air pH jadi sungai menjadi sangat rendah, yakni 2,6. Menurut riset, tingkat keasaman air sungai yang telah tercemar mirip dengan cuka dapur. Warga Cikaso menjadi gatal-gatal dan kerbau yang sempat berkubang di Sungai Cikaso juga gatal-gatal juga. Next. Analisis kasus. Sebagai seorang rekayasawan yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi hukuman menurut pasal yang sudah ada. Realita yang ada di masyarakat, hukuman sulit ditetapkan kepada oknum tertentu karena faktor dari pengadilan yang kurang cekatan serta hakim yang tidak dapat menjadi spesialis dari sebuah bidang. Sebagai rekayasawan yang baik harus lebih mengerti cara mengatur pembuangan limbah yang sudah ada di prosedur kerja agar tidak mencemari lingkungan di sekitar pabrik, contohnya manusia, hewan, dan alam. Next. Dan ini solusinya. Solusi pertama, yaitu menggunakan dekomposisi. Dekomposisi adalah sebuah proses pengolahan limbah cair yang dilakukan jika material limbah adalah makanan dan mikroorganisme. Dan solusi kedua, filtrasi. Kayak di yang di kasus ini itu limbahnya itu harus disaring dulu agar disaring saat keluar dari pabrik. Yang ketiga, penyisian. Proses pengolahan limbah yang dilakukan untuk memisahkan zat limbah dari air biasanya proses ini dilakukan dengan cara oksidasi. Setelah oksidasi, limbah dan
dalam sebuah saluran dapat memisahkan diri sendiri, sehingga air bisa langsung dibuang ke saluran. Proses ini merupakan proses yang cukup mudah. Yang keempat, penyerapan. Proses penyerapan merupakan teknik yang dilakukan dengan menggunakan karbon. Dalam proses ini, karbon berfungsi untuk menyerap zat yang tidak dibutuhkan dalam limbah. Selanjutnya, referensi, yaitu video yang YouTube tadi dan yang website Kompas. Ya, di sini udah. Selanjutnya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.